Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Selamat Agnes. siang. Selamat siang. Sudah sudah makan siang semua ini, Suster, Budir, Sudah, Bu Bapak Ibu? Anies. Sudah. Ya. Bisa kita mulai ya untuk sesi kita yang kedua? Ya. Baik. Yang kami hormati para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Sekolah Sasaran Intervensi Yayasan Pangudi Luhur, peserta diklat kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Pada siang hari ini, kita akan kembali berdiskusi lagi dengan tema pembahasan mengenai rancang bangun budaya mutu sekolah yang akan dibawakan oleh Romo Kuntoro Adi. Sedikit kami bacakan kurikulum vitae Romo Kuntoro Adi SY ini. Beliau PhD Electrical dan Computer Engineering dari Marquette University, Wisconsin, USA tahun 2008. Selanjutnya beliau juga MSc Computer Science dari Marquette University juga di tahun 1999. Kemudian ME Teologi di Ateneo de Manila pada Filipina pada tahun 1994 dan juga merupakan sarjana pendidikan fisika di Sanata Dharma pada tahun 1989. Beliau ini sangat berminat dengan riset computer science, di antaranya data mining, knowledge discovery in multidata, machine learning, bioakustik, dan speech recognition. Nah, untuk pastoral, beliau ini sebagai pendamping para kaum muda. Saat ini beliau juga sebagai rektor dari SMA Kolose de Brito dari tahun 1999 hingga saat ini. Selain itu juga sebagai dosen informatika Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Sanata Dharma dari tahun 1995 hingga saat ini. Dan beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia periode 2014 hingga 2018. Dan dulu pernah menjadi Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma 2009 hingga 2014. Nah, ini beliau sudah nampak. Selamat siang, Romo Kuntoro. Bu Agnes, Bapak Ibu, dan para suster, bruder, dan Romo, selamat siang. Selamat siang, Romo. Berkas Selamat dalam, siang. Romo. Bertemu lagi dengan beberapa dari Anda. Sudah familiar ini ya, Romo ya. Dengan beberapa rekan-rekan di Kelihatannya sini. Begitu, wajah-wajah lama. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita akan mengikuti kegiatan ini dengan sebelumnya demi kelancaran diskusi kita, kami mohon para peserta untuk dapat mute dulu ketika narasumber memberikan penerangan, penjelasan. Kami mohon para peserta untuk dapat mute, kemudian nanti kita ada sesi tanya jawab seperti tadi, raise hand, bisa juga dalam kolom chat juga bisa dimasukkan pertanyaannya. Begitu. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat virtual ini kami serahkan ke Romo Kuntoro untuk dapat membimbing kami, mendampingi kami berdiskusi bersama siang hari ini. Kami persilakan Romo Kuntoro. Terima kasih para bruder, Romo, kemudian frater, suster, Bapak dan Ibu, selamat siang.
Dan kalau saya melihat jadwal Anda atau jadwal para Bapak Ibu brother dan suster itu kelihatannya jadwal yang panjang, jadwal yang padat. Ya, semoga energinya tercukupi. Ya. Sehingga nanti kalau lelah tidak apa-apa, break dulu, cari minuman. Ya. Karena kan panitia akan tetap merekam apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Dan selain itu, nanti materi akan saya kirimkan ke panitia sehingga para suster, Bapak Ibu, Romo Bruder itu tidak perlu mencatat. Ya, nanti saya berikan. Tetapi seandainya ada hal-hal yang kira-kira menarik untuk didiskusikan, itu saya kira kita sangat terbuka terhadap catatan-catatan semuanya. Karena apa? Saya banyak boleh dikatakan berkecimpung di pendidikan karena penugasan. Ya. Tetapi kalau studinya sendiri dan juga sampai sekarang memang saya masih mengurusi atau mengajar di universitas. Sehingga untuk bagian-bagian ini, para Romo, Bapak, dan Ibu terkait dengan pendidikan, khususnya dasar menengah, jauh lebih tahu. Ya, nah, saya di Depri itu baru 3 tahun, ya, baru 3 tahun, 2019 kemarin, ya, bukan 2099, ya, baru 3 tahun. Itu pas pandemi, ya. Sehingga dengan kata lain, bagi saya itu juga menarik karena apa? Bagi saya itu naik kelas, karena biasanya ngurusi mahasiswa itu lebih mudah. Ya. Tetapi ketika mengurusi anak-anak SMP, SMA itu saya merasa tidak gampang, tidak gampang. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu Romo dan Suster itu jauh lebih tahu. Oleh karena itu apa yang akan saya sharingkan lebih sharing, ya, lebih sharing. Dan apa yang saya kerjakan ini bertolak dari beberapa diskusi, khususnya ketika saya sebagai sekretaris pendidikan di KWI, itu saya banyak bertemu atau mengunjungi keuskupan dan bertemu dengan Bapak dan Ibu Suster dan Bruder, sehingga beberapa dari Anda saya lihat wajah-wajah yang tidak asing lagi. Selamat bertemu lagi pada hari ini. Saya akan share. Oke. Nah, oke, akan saya. Nah, materi ini akan kita beri judul ketika kita mencoba untuk mendampingi para siswa kita untuk dasar menengah, kita ingin supaya mereka itu akhirnya menjadi warga negara dan warga gereja. Tetapi tidak hanya warga negara dan warga gereja, tetapi mereka adalah orang-orang yang pantas kita andalkan dan mereka adalah orang-orang yang terlibat. Ya. Sehingga ketika kita mendengar para alumni kita, siswa kita sendiri merasa bangga. Itu kan, itu yang kita harapkan dari apa yang kita kerjakan dalam pendidikan. Oleh karena itu, perkenankanlah saya mengusulkan 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan konteks saat ini yang relevan. Kemudian di dalam konteks seperti ini, apakah ada hal yang masih penting dan boleh dikatakan tidak akan banyak berubah ketika kita berbicara mengenai pendidikan dasar dan menengah. Sehingga poin yang kedua akan kita lihat bersama-sama. Kemudian yang ketiga, terkait dengan itu kira-kira prinsip-prinsip dasar apa saja yang perlu dan penting ketika kita mendampingi para siswa kita. Oke, nah untuk konteksnya, saya tertarik untuk melihat catatan yang dibuat oleh World Bank pada tahun 2021, artinya tahun yang lalu. Ya. Mereka berbicara mengenai learning loss. Dan itu akan menjadi konteks pertama yang baik kalau kita lihat. Namun sebelum berbicara mengenai learning loss, itu di masa sebelum pandemi, orang seringkali mengenal apa yang namanya learning poverty, ya, khususnya di pendidikan dasar dan menengah. Ya.
Tentu saja para suster, Bapak, dan Ibu, dan Romo, dan Bruder masih ingat ini tentang tes 3 tahunan yang diselenggarakan di PISA 2018, kemudian 2021, dan kita sering kali dan acap kali dan kerap kali melihat data ini, bahwa hanya 30% siswa kita tuh lolos. Lolos apa? Skor minimum dalam membaca. Ya. Dan 53% siswa tidak mampu membaca atau memahami teks-teks pendek. Ya. Dan kita juga memiliki data learning poverty, itu bahwa rata-rata siswa dasar menengah itu sekolah, itu kan kita TK, SD, SMP, SLTA atau SMA, ya sekitar 13 tahun atau 14 tahun. Namun rata-rata siswa di Indonesia itu bisa yang selesai tidak selesai, kalau di total di rata-rata itu bisa menyelesaikan sekitar 12,4 tahun. Namun apa yang menarik? Yang menarik di sini bagi saya itu adalah mereka belajar begitu lama, tetapi kemampuan mencerap pengetahuan, ilmu pengetahuan itu rupa-rupanya mereka mengatakan bahwa ya itu kalau dihitung itu hanya bisa mencerap 7,8 tahun. Nah, sekolahnya lama, tetapi yang bisa dicerap itu hanya 7,8 tahun. Nah, sehingga orang mengatakan itulah learning poverty yang dialami pendidikan dasar dan menengah kita. Kemudian World Bank ini mencoba untuk melihat khususnya kaitannya dengan learning loss. Ya. Learning loss itu kita bisa mengatakan atau mereka mendefinisikan sebagai berkurangnya pengetahuan dan keterampilan akademik. Ya. Dan khususnya learning loss itu mereka mencoba untuk melihat dan merasakannya khususnya di masa pandemi. Dan diteliti oleh World Bank pada 2021. Ya. Toolsnya apa? Atau parameternya apa? Parameternya ada 3. Yang pertama itu adalah selama pandemi itu kan pemerintah juga membantu banyak hal. Ya. Termasuk membantu kita membantu kuota internet. Ya. Ada bantuan pemerintah, tapi pertanyaan yang kedua adalah apakah orang-orang itu bisa mengakses model pembelajaran. Itu yang kedua, parameter yang kedua. Kemudian yang ketiga, efektivitas. Kalau belajar online, itu kira-kira kemampuan mencerap pengetahuan, kemampuan mencerap karakter, itu apakah sama seperti kalau tatap muka atau tidak. Sehingga mereka menyebutnya sebagai GAE. Sehingga 3 hal ini menjadi parameternya. Dan data diambil dari mana? Dari 4.000 keluarga, dari 40 daerah, 35 kota, 27 provinsi di Indonesia. Dan menarik bahwa untuk dasar menengah itu 93 siswa kita itu berpartisipasi dalam pembelajaran online. Oke. Nah, kita melihat perkiraan learning loss-nya. Khususnya untuk periode penutupan sekolah Januari 20 sampai 2021. Ya. Tadi kita mengatakan bahwa learning adjusted years, artinya sekolah 12,4 tahun, tetapi kemampuan mencerap pengetahuan itu 7,8 tahun. Itu sebelum pandemi. Ya. Namun ketika kita menghitung, ketika World Bank ini menghitung kemampuan untuk mencerap selama pembelajaran online itu sekitar 40%, itu rupa-rupanya untuk kemampuan anak belajar itu dari 7,8 itu turun menjadi 6,9. Tetapi kalau efektivitasnya itu 20%, itu lebih kecil lagi. Kalau efektivitasnya daya terimanya lebih rendah, dan kemudian kita akan mendapatkan. Artinya apa? Anak-anak itu belajar 12 tahun, tetapi yang dipahami, diserap itu sekitar separuh dari tahun pembelajaran. Sehingga tidak jaminan bahwa semakin lama belajar, anak itu semakin pandai. Itu yang mau dikatakan dari data. Lalu yang kedua,
hasil dari skor PISA-nya, khususnya terkait dengan baca tulisnya. Ya. Ketika kita menggunakan efektivitas yang 40% selama masa pandemi ini, rupa-rupanya dari nilai 371 di 2018, 371, itu kemudian kemampuannya atau nilai skor PISA-nya itu turun untuk 346, 339, 336. Ya. Hanya mau dikatakan bahwa ada sungguh-sungguh learning loss di sana. Nah, kita melihat data, Bank Dunia itu memberikan data seperti ini. Untuk pembelajaran online, bisa mobile, bisa online learning, ini mencoba untuk diidentifikasi untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA, pendidikan tinggi. Itu model partisipasinya itu berapa persen. Ya. Dan selain itu, kita melihat apa ini? Kegiatan pembelajaran di rumah. Ya. Jenis-jenis kegiatannya ketika siswa-siswa kita itu belajar online, itu ada yang menggunakan mobile, ada yang menggunakan handphone. Ya, boleh dilihat mobile untuk aplikasi online. Tetapi selain itu, ada yang mendengarkan radio di beberapa tempat. Ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu di sana juga ada menggunakan televisi pendidikan. Ya. Dan menarik bagi kita bahwa dalam situasi itu, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi ketika anak itu diberi tugas, itu hampir kebanyakan dari siswa kita itu mengumpulkan entah bagaimana caranya. Ya. Ini kan hal baiknya itu bahwa 97, 98 itu artinya kan 95 ke atas siswa kita itu pasti mengumpulkan. Artinya ini sesuatu yang luar biasa di sana. Nah, tantangannya adalah ini saya kira Bapak, Ibu, Romo, Suster itu melihat, merasakan, mengalami salah satu dari tantangan ini, entah akses internet yang terbatas, entah itu ketika di rumah itu sulit konsentrasi, karena apa, diganggu saudara-saudara yang lain, atau alatnya hanya satu dipakai bersama, atau bahkan harus menunggu peralatannya, karena sedang dipakai bapaknya, itu ibunya untuk bekerja. Dan menarik juga, sibuk sendiri, tidak ada pendampingan dari orang tua atau orang dewasa. Dan kita pun merasakan ini ya, tidak ada ruang di rumah untuk belajar. Ya. Sehingga ini tantangan-tantangan pendidikan, sehingga Bank Dunia ini, World Bank ini mengatakan bahwa learning loss itu sungguh dirasakan di sana. Ya. Nah, namun menarik juga, ini ada penelitian lain yang bertanya, apakah sungguh-sungguh bahwa siswa itu selama 2 tahun ini tidak belajar? Ya? Apakah ada learning loss? Ataukah justru sebaliknya bahwa anak itu belajar, tapi belajar yang berbeda? Ya? Oleh karena itu kemudian tim atau kelompok yang mengatakan bahwa sebetulnya anak belajar dengan cara berbeda, itu mengambil contohnya itu seorang ini. Kebetulan seorang ibu. Ibu ini berasal dari Finlandia, yaitu Ilona Taimela. Ya. Dan ibu ini mencoba untuk memberikan pembelajaran online kepada siapa? Kepada anak-anak Finlandia yang ada di Timur Tengah, yang ditahan karena apa? Ikut ISIS. Ya. Bapak ibunya ikut ISIS, anak-anaknya ikut ke sana, dan kemudian ditahan, dan akan dikembalikan ke Finlandia. Ya. Tetapi ketika mau dikembalikan Finlandia, ada pandemi. Sehingga mereka harus tetap di camp. Pertanyaannya adalah, meskipun orang tuanya anggap saja teroris, tetapi hak asasi manusia, anak-anak itu tetap punya hak untuk pendidikan. Ya. Sehingga ibu ini itu mencoba untuk mengusahakan agar apa?
anak-anak yang ada di camp tahanan ini tetap bisa belajar. Sehingga pertanyaannya, apakah ada learning loss di sana, ataukah justru anak-anak ini belajar dengan cara yang berbeda? Nah, mari kita lihat. Ini adalah situasinya, ya, camp tahanan. Dan ibu ini, Ilona Taimela, pada bulan Mei 2020, ya, mengajar 23 anak, usianya 3-19 tahun. Dan anak-anak itu ada dalam camp konsentrasi. Sarananya apa? HP siapa? HP ibu-ibu. Ya. Dan kemudian metodenya apa? Karena hanya HP, mana HP saya? Ya, karena HP, ya mau tidak mau ya, misalnya WhatsApp, SMS, pesan, suara, foto, gambar, atau emoji. Ya. Kalau beberapa dari kita akan menggunakan komputer ya, tetapi ibu ini mereka hanya menggunakan HP. Dan seringkali pun HP-nya juga ditahan karena apa? Dianggap interupsi. Ya. Nah, tantangannya, situasi di camp ini panas terik, badai pasir, HP sering disita, koneksi lemah, dan bahasa bisa Inggris, bisa Arab, bisa Finlandia. Dan apa yang menarik dilihat dalam perkembangan selama 1,5 tahun model pembelajaran ini, anak memahami konteks bacaan dalam bahasa Finlandia. Mereka memahami matematika dasar, perkalian, pembagian. Mereka paham cerita. Mereka kemudian senang membuat puisi, menulis puisi. Materi yang diberikan oleh Ibu Ilona ini, itu menjadi hiburan dan sumber informasi berharga tidak hanya bagi para siswa, tetapi juga bagi para ibu. Ya. Sehingga pertanyaannya, ini bukan semata-mata pandemi, tetapi bahwa anak-anak ini pun dalam tahanan. Pertanyaannya adalah, apakah ada learning loss di sana? Nah, kemudian Ibu Ilona Taimela ini mencoba untuk merefleksikan. Dalam pendidikan yang dia kerjakan, dia mencoba untuk membangun kebiasaan anak-anak dan rutinitas sehari-hari untuk belajar sebelum mereka kembali ke Finlandia. Dan apakah tercapai? Tercapai. Dia mengatakan centang tercapai. Oke, sekarang prinsip pedagogi yang kedua. Belajar itu penting. Kemudian pedagogi dipahami sebagai menyiapkan keterampilan dan pengetahuan sukarela, tidak dipaksa. Fleksibel dengan keadaan. Sesuai kemampuan individu siswa. Interaktif. Memberi harapan positif masa depan. Dan Ilona Taimela bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia merasakan itu? Dia mengatakan, ada dan terjadi. Sehingga ketika anak itu tidak hadir beberapa hari, dia mencoba untuk mengidentifikasi dan bertanya kepada ibunya, kenapa anakmu tidak ada? Lalu ibu mengatakan, materimu membosankan. Anak saya pengen tidak hanya berdiskusi mengenai binatang kecil-kecil, tapi binatang yang besar-besar, gajah, jerapah, dan seterusnya. Nah, itu didengarkan oleh Ilona, dan materi sesudahnya dia mencoba untuk menemukan itu. Sehingga dan kata lain, prinsip pedagogi terlaksana dan dipahami. Dan menariknya juga adalah guru mencoba menyiapkan materi tetap beradaptasi dengan kesulitan siswa. Nah, Bapak dan Ibu dan Romo dan susternya, rasa-rasanya memang seandainya kita hanya melihat pandemi ini terkait dengan apakah anak-anak kita itu lulus, anak-anak kita itu kemudian nilainya bagus-bagus, dan kita frustrasi ketika nilainya jelek-jelek, atau kita bahagia karena sebetulnya bisa nilai-nilai itu dan soal-soal dan jawabannya bisa dicari dari internet. Pertanyaannya, apakah kita sudah puas dan apakah di sana ada learning loss? Atau sebaliknya, justru dalam masa pandemi ini kita menemukan sesuatu yang unik dan menarik. Dan kita membuat yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu memang pas, sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Sehingga dengan kata lain, pertanyaan learning loss itu menjadi pertanyaan yang boleh dikatakan ada pro, ada kontra. Nah, oleh karena itu,
baik kalau kita mengingat konteks yang kedua, khususnya panggilan gereja, yaitu mencoba untuk berjuang untuk menghasilkan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memiliki pengharapan. Ya. Dan orang-orang itu, anak-anak itu berani hadir di ruang-ruang publik. Artinya sangat terbiasa, sangat bahagia ketika situasinya beragam dan berbeda-beda. Dan selain itu, nilai-nilai pokok yang kita ajarkan di dalam sekolah-sekolah kita, itu bisa dihidupi dalam hidup sehari-hari. Itu panggilan kita. Namun, kalau kita mencoba tuh sedikit melihat perjalanan ketika saya mencoba untuk membuat asesmen sederhana ketika melakukan asesmen pendidikan KWI, di sana diperlihatkan bahwa bagian ini lemah, yaitu bagaimana pembiasaan nilai dalam pendidikan. Dan bagaimana nilai itu dipilih dan diwujudkan dalam pendidikan, itu kelihatannya kita belum menemukan cara-cara yang boleh dikatakan cespleng, cara-cara yang oke. Ya. Karena apa? Dari asesmen yang dilakukan, itu kerap kali dan banyak kali nilai atau khususnya nilai Kristiani, nilai Katolisitas, itu terbatasi, tereduksi semata pada pembelajaran agama Katolik saja. Itu tantangannya, itu tantangan. Nah, oleh karena itu, apa yang ingin kita diskusikan pada hari ini, yaitu kita mencoba untuk melihat beberapa nilai, sebagaimana dirumuskan dalam ajaran sosial gereja, itu perlu kita lihat secara berbeda. Yaitu kita mencoba untuk menemukan untuk konteks saat ini, kira-kira nilai apakah yang akan menjadi prioritas. Yang kedua, pendekatan, metodologi, pedagogi seperti apakah yang kita pilih dan kita kerjakan, sehingga nilai-nilai itu tadi, itu tidak hanya dirumuskan, tetapi juga mampu dihidupi. Kemudian yang ketiga, tentu saja, di sini diperlukan semacam desain program untuk pembiasaan, sehingga nilai itu membentuk dan menjadi perilaku yang bisa kita rasakan. Ya, sehingga dengan kata lain, itu konteks pokoknya, ada 3 hal. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, saya diminta untuk melihat bagaimana sih itu kita akan berbicara bisnis pokok kita pendidikan itu ya nilai. Betul, nilai. Ya. Tapi pertanyaannya adalah nilai seperti apakah yang ingin kita kembangkan? Karena apa? Tentu saja sekolah, ya, institusi sudah memiliki pilihan. Tapi pertanyaannya adalah metodologi pendekatan seperti apakah supaya itu nilai itu sungguh bisa kita rasakan. Khususnya pada konteks saat ini, konteks yang luar biasa ini. Nah, oleh karena ini adalah bagian yang kedua. Nah, kita mencoba untuk melihat institusi kita, lembaga kita, itu apakah memang sungguh-sungguh kita itu mencoba untuk membentuk warga negara dan warga gereja yang terlibat. Oke, saya minum dulu. Nah, Bapak dan Ibu dan Bruder dan Suster, ya. Ketika kita berbicara mengenai pokok-pokok apa sih yang akan menjadi kekuatan sekolah kita, keunggulan sekolah kita, nilai-nilai yang akan kita kembangkan, itu tentu saja kita perlu desain. Bukan semata-mata karena kita bereaksi atas suatu situasi, tetapi desain, perencanaan. Sehingga dengan kata lain, ketika kita berbicara mengenai pokok-pokok kekuatan sekolah kita perlu melakukan desain, bukan karena accident. Ya. Oleh karena itu, apa yang namanya identitas, karakteristik, dan bagaimana diterjemahkan dalam standar dan tolak ukur, itu perlu kita lihat bersama-sama. Dan salah satunya yang menjadi referensi untuk sekolah Katolik, apapun nilainya, apapun pilihan-pilihannya,
biasanya dan umumnya dalam diskusi-diskusi panjang kita, itu kita mencoba untuk menggunakan referensi ajaran sosial gereja. Ya, ajaran sosial gereja. Itu menjadi pokok referensi nilai-nilai kita. Ya. Nah, untuk itu baik kalau kita mencoba untuk melihat sebetulnya visi ajaran sosial gereja itu apa sih? Ya. Dari sana kita mencoba untuk sekolah-sekolah kita menerjemahkan nilai-nilai itu sebagai dalam visi. Saya yakin sekolah kita itu mengatakan bahwa kita ingin membentuk manusia yang utuh. Ya. Tidak hanya manusia yang utuh, tetapi juga menjadi warga gereja. Tidak hanya warga gereja, tetapi juga warga masyarakat. Artinya apa? Artinya iman yang dihidupi, dikembangkan, itu bertemu dengan tantangan-tantangan kehidupan sosial, entah itu ekonomi, sosial, politik, kemudian ekologi. Sehingga iman itu memiliki dimensi personal, tetapi juga dimensi publik. Sehingga kita melihat hal yang menarik di sana bukan semata-mata pengetahuan, bukan semata-mata iman yang perlu kita hidupi, tetapi di sana ada gabungan antara iman, sains dengan seni, ya. Sehingga dengan seringkali kita tidak bisa hanya mengatakan A atau B atau C, tetapi kita mencoba untuk seni seperti seni memasak, katanya, ya. Nah, apa yang menjadi orientasi dasar ajaran sosial gereja? Ada beberapa pokok, melalui pokok-pokok dalam ajaran sosial gereja di sana, kita diajak bersama-sama untuk menciptakan budaya, menciptakan perilaku orang yang terlibat pada kebaikan bersama-sama, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dan selain itu, di sana kita mencoba untuk memberikan pendampingan anak-anak agar nilai-nilai yang mereka hidupi itu memberikan greget, kehendak untuk terlibat secara kreatif, terlibat secara imajinatif, sehingga unsur imajinasi, unsur seninya itu muncul di sana. Oleh karena itu, di sini ada paradigma baru, etika dan estetika, hanya mau dikatakan bahwa kita mencoba untuk menemukan cara-cara yang tidak biasa. Ya. Mungkin selama ini kita sudah memiliki pakem, cara-cara standar. Tetapi justru dalam konteks yang unik ini, kita mencoba untuk menemukan cara-cara yang tidak biasa, bagaimana prinsip, bagaimana nilai, itu dihidupi secara lebih kreatif. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat itu kalau saya mencoba untuk menyitir Romo Bagus, itu teolog yang sekarang menjadi rektor di Sanat Dharma, ketika dia berbicara mengenai ASG ini, dia mengatakan landscape of affect, afeksi, kemudian situasi hati seperti apa yang perlu diciptakan. Dan ini tidak hanya diciptakan secara individu, tetapi diciptakan secara institusional. Lalu indikatornya sederhana. Ketika kita melihat anak-anak kita itu terlibat dalam masyarakat dan terlibat itu keren. Ya? Kenapa? Dirasa bahwa hidup itu tidak dirasa sebagai semata-mata personal privat, tetapi setiap orang dipanggil untuk terlibat sesuai dengan warga yang peduli dalam hidup publik. Ya? Sehingga dengan kata lain, ini adalah pokok-pokok yang baik seandainya itu menjadi perhatian kita ketika kita mencoba untuk mendampingi siswa-siswa kita. Nah, ini adalah nilai-nilai di dalam ajaran sosial gereja. Saya kira Bapak dan Ibu Romo Budha dan Suster itu karena saking terbiasanya, sehingga ini menjadi sering kali kita abaikan. Padahal ini adalah yang kita sasar. Kenapa? Alasan kenapa kita mendirikan sekolah. Kenapa kita mendampingi anak. Supaya apa? Supaya mampu untuk hormat terhadap martabat manusia. Menghargai kebebasan. Solider, damai, adil, memperhatikan kesejahteraan umum,
menghargai keberagaman dan juga perjuangan keutuhan ciptaan. Ya, saya kira ini adalah hal-hal yang sangat familiar. Ya. Dan kemarin saya bertemu dengan Ibu Anita Lee dan sedikit berdiskusi. Dia mengatakan, Romo, mari Romo. Ini ada konsep pendidikan yang ditawarkan oleh PBB yang update. Dan kita lihat rupa-rupanya nilai-nilai ini sebenarnya kan bukannya adalah nilai-nilai ajaran sosial gereja. Kemudian Bu Anita, tidak terlalu terburu-buru seperti itu ya Romo ya. Tapi bahwa nilai-nilai ini memang menjadi nilai-nilai yang disepakati tidak hanya oleh orang-orang Kristen, orang Katolik, tapi oleh hampir seluruh orang di dunia ini. Ya? Ini menjadi perhatian kita. Oke, nah. Pertanyaannya adalah bagaimana identitas kemudian karakteristik sekolah-sekolah yang baik untuk kita diskusikan. Dan saya mencoba untuk mengambil referensi Romo Haryatmoko pada tahun 2015, pendidikan nilai, model pendidikan nilai. Dan waktu itu Romo Haryatmoko sedang memberi kita, yaitu di Komisi Pendidikan di Padang, ya, yaitu mendiskusikan bagian nilai itu sungguh-sungguh dihidupi dan menjadi bagian dari pendidikan kita. Ya. Ada prinsip, ya. Nilai itu merupakan standar perilaku atau dasar moral untuk mengarahkan, mengevaluasi tindakan. Ya. Dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ya. Sehingga nilai-nilai ini akan terwujud. Ya, sehingga dengan kata lain, ini kan ideal kita. Ini adalah ideal kita. Nah, nilai-nilai itu akan terwujud seandainya sekolah-sekolah kita. Nah, berarti ini sekolah-sekolah kita di sini nih. Sekolah-sekolah kita itu menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter. Ya, manusia-manusia yang terlibat. Misalnya apa? Memiliki komitmen, jujur, peduli, responsif terhadap kebutuhan publik, bisa bekerja sama, terampil dalam manajemen konflik. Nah, Bapak dan Ibu Romo dan Suster, silahkan melihat ini sebentar. Ya. Ini adalah idealisme yang terus-menerus digaungkan oleh gereja. Dan pendidikan kita akan merupakan ikut serta dalam mewartakan kabar gembira. Maksudnya apa? Sederhana sebetulnya. Seandainya apa yang kita kerjakan itu menghasilkan orang-orang yang memiliki komitmen, yang jujur terbuka, yang peduli, yang responsif terhadap kebutuhan publik, yang bisa diandalkan, bisa bekerja sama dan terampil dalam manajemen konflik. Nilai-nilai ini tadi rasanya akan terwujud. Sehingga dengan kata lain, ini adalah nilai, ini adalah karakter. Dan persis saya yakin banyak dari kita itu menempelkan visi misi dan karakter dan nilai itu di dalam sekolah-sekolah kita. Saya yakin. Karena misalnya untuk kolese-kolese Yesus biasanya 4C. Yalah, kita ingin mencoba mendidik pemimpin yang kompeten, yang memiliki suara hati conscious, yang berbela rasa, compassion, tetapi juga yang memiliki komitmen. Nah, itu apa? Itu adalah karakter. Itu adalah karakter. Sedangkan karakter itu diturunkan dari apa? Dari ini. Dari ini. Nilai-nilai pokoknya. Nah, sehingga dengan kata lain, pendidikan pendampingan itu diharapkan. Apapun kegiatannya, diharapkan menghasilkan ini. Nah, namun masalahnya adalah kalau kita sudah tahu, biasanya kita mencoba untuk mengatakan, menceritakan, dan mencoba untuk mengkhotbahkan. Kamu harus hormat terhadap manusia. Kamu menghargai keberagaman. Apakah itu kemudian langsung terjadi begitu saja? Nah, dari sana ke sana, itu tidak semudah itu. Tidak otomatis terjadi. Ya.
Sehingga ketika kita mengetahui nilai-nilai itu, tidak otomatis bahwa anak-anak itu kemudian langsung mampu untuk bertindak. Kalau sudah tahu, belum tentu sudah terjadi, langsung otomatis anak itu langsung berkarakter seperti itu. Ya. Kita perlu memperhatikan bagian ini. Ya. Bagian ini kita menyebutnya sebagai jembatan. Ya. Ya. Jembatan artinya menghubungkan nilai dan karakter. Ya. Dan jembatan ini seringkali disebut sebagai modalitas bahasa sananya. Bisa disebut sebagai simpul. Bisa disebut sebagai fasilitas. Ya. Dan di sini, supaya terjadi, kita juga perlu mendesain. Mendesain apa? Mendesain supaya terjadi pembiasan. Mendesain apa? Mendesain pelatihan. Tidak hanya pelatihan, pengalaman seperti apa yang kita pilih agar anak itu memang ke sana. Dan yang terakhir penting juga itu namanya perjumpaan. Sehingga dan kata lain, ini adalah jembatan. Dan jembatan itu perlu didesain, dan desain supaya terjadi pembiasaan itu perlu berbagai macam kegiatan. Ini namanya by design. Nah, di sini. Ini yang menjadi masalah. Ya, ini menjadi bukan masalah, tetapi ini adalah tantangan. Misalnya, seandainya Bapak dan Ibu melihat bahwa putra-putra Anda itu selalu nyontek, nah, selalu nyontek. Ya, harus ditemukan cara, ditemukan jembatan supaya anak tidak nyontek. Ya, ada berbagai cara. Salah satunya adalah ujiannya lesan, misalnya. Salah satunya proyek, misalnya. Artinya itu adalah jembatan. Itu adalah modalitas bahasa. Dan itu perlu dikerjakan by design. Nah, karena apa? Karena karakter dibentuk oleh apa yang dilakukan, bukan hanya oleh apa yang dikatakan atau oleh apa yang diketahui. Oke, nah untuk itu saya mencoba untuk menawarkan modalitas atau jembatannya yang menghubungkan tadi nilai, karakter, ada jembatannya. Ini jembatannya. Nah, itulah modalitasnya. Nah, untuk beberapa hal yang mendasar, ketika di Komisi Pendidikan itu kita mencoba untuk berdiskusi sana-sini, dalam diskusi itu dikerucutkan pada modalitas dipilih 5 hal. Yang pertama adalah, apakah kita perlu, bukannya apakah, bagaimana mengusahakan sarana prasarana, cara, teknik, macam-macam, supaya apa? Anak itu matang dalam bernalar. Ya? Dan di situ itu kaitannya dengan etika. Di situ terkait dengan masalah-masalah, penyelesaian masalah. Sehingga ketika anak itu sekolah, tidak harus bahwa bisa menyelesaikan masalah ketika dia itu selesai sekolah beberapa puluh tahun ke depan. Tetapi pertanyaan, apakah dia pun mampu menyelesaikan masalah yang sekarang dihadapi oleh anak-anak itu sendiri. Nah, ini bagian pertama, penalaran. Yang pertama, modalitas jembatan yang kedua. Kita akan kerap kali berbicara mengenai nilai ya, atau karakter lah. Kalau di sekolah Yesuit, kolese Yesuit tadi saya katakan itu pemimpin yang 4C. Nah, 4C. Pertanyaannya sederhana. Apakah yang diomongkan, apakah yang dituliskan itu oleh guru, oleh karyawan, oleh yayasan, memang bisa dihidupi atau tidak? Kalau tidak bisa dihidupi oleh kita yang berbicara, tidak akan berefek. Ya. Sehingga dan kata lain, apakah karakter-karakter itu ditunjukkan, display. Nah, kalau kita berbicara 4C, ya tolong ditunjukkan dong Romo. Apakah Romo dengan timnya itu juga
memiliki kompetensi, apakah memiliki nurani yang jernih. Itu perlu ditunjukkan di sini. Sehingga itu modalitas yang kedua. Yang ketiga, tentu saja nilai-nilai tadi, contohnya 4C untuk kolese-kolese, itu dituntutkan kepada anak-anak, demanding. Nah, kita juga ingin supaya mereka itu menghidupi, demanding. Dan di dalam masa pandemi itu menarik ya, ketika kita mendampingi anak-anak, rupa-rupanya suka tidak suka kita bertemu langsung dengan bapak dan ibu, dengan orang tua. Dan di Debrito misalnya, itu banyak materi, itu mau tidak mau melibatkan orang tua. Sehingga pertanyaannya adalah, sebetulnya kan bapak dan ibu orang tua itu kan juga menghidupi nilai-nilai itu secara istimewa. Sehingga pertanyaannya, apakah para siswa anak-anak itu mampu juga menggali nilai-nilai itu tidak hanya dari guru, tetapi juga dari orang tua yang mereka temui seharian. Ya, dengan kata lain, perumusan karakter yang diharapkan dan menjadi prioritas lembaga dalam pendampingan. Kemudian modalitas yang keempat, ini 4. Nah, habituasi atau boleh dikatakan perwujudan itu kan melalui pembiasaan. Pembiasaan itu melalui apa? Melalui perjumpaan, melalui keterlibatan. Ya, melalui keterlibatan. Pertanyaannya, apakah sekolah menyediakan sarana prasarana agar orang atau siswa itu terlibat? Terlibat entah itu dalam masyarakat, entah itu dalam gereja. Ya. Kemudian tentu saja modalitas yang kelima itu penting. Bagaimana nilai itu diinternalisasi. Melalui apa? Melalui refleksi, melalui evaluasi. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu, ini adalah 5 modalitas. Dan apa yang Bapak dan Ibu isi dalam melalui Google Form tadi malam dan hari ini, itu kalau Bapak Ibu melihat, itu sebetulnya bagian ini. Kita mencoba untuk melihat modalitas-modalitas sehingga nilai-nilai itu pun terjadi. Salah satu contohnya ya, ini contohnya. Bagian atau modalitas pertama. Ya. Bagian atau modalitas pertama ini terkait dengan kematangan penalaran. Ya. Dan itu merupakan pelatihan, pembiasaan, memecahkan dilema moral. Tujuannya apa? Mencoba untuk melengkapi dengan pengetahuan dan kemampuan untuk bertanya dan menalar. Dan diharapkan bertanggung jawab atas keputusan itu. Ya. Sehingga anak justru tidak dihindarkan dari dilema-dilema itu, tetapi juga justru ketika mereka menghadapinya, mereka dibantu untuk tidak lari, tetapi dihadapi. Contohnya. Kemarin itu ada seorang Romo di Debrito itu bercerita ada saya. Romo, tadi saya habis mengajar teamwork fisika, pendidikan fisika. Kemudian ada tugas kelompok untuk maju kelompok. Ketika undian, ada kelompok yang mendapatkan nomor yang dia tidak suka. Reaksi pertama apa? Reaksi pertama adalah dia secara spontan itu misuh-misuh. Misuh itu ngomong-ngomong jorok dan sangat jorok. Sehingga seluruh kelas itu tergagap dan ternganga dan tergera-gera. Ya. Lalu, apa yang saya kerjakan? Romo ini adalah waktu untuk formation, pendidikan. Orang itu langsung saya getak itu saya marahi di tempat, saya suruh keluar untuk bertemu Romo Pamong. Nah, tetapi saya sudah WA Romo Pamong. Mari kita ulur-ulur. Dan apa yang terjadi di sana? Ketika anak ini bertemu dengan Romo Pamong, kemudian saya berbicara dengan teman-teman satu kelas. Teman-teman satu kelas itu saya minta untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap anak ini. Mereka berdiskusi. Karena apa? Artinya apa yang dikerjakan, dilatihkan selama ini sebenarnya tidak nyambung sama sekali.
Tetapi justru ada masalah seperti ini, itu anak-anak diminta untuk berpikir. Ketika di dalam wacana publik resmi, orang itu harus presentasi di depan umum, kan harus menghormati. Tetapi tidak hanya itu, berarti kan pilihan-pilihan kata itu menjadi sangat penting. Itu bentuk pengungkapan penghormatan. Tapi bahwa ini tidak terjadi pada teman kita sendiri, dan Anda bertanggung jawab. Ya. Lalu, apa yang kamu lakukan? Nah, mereka lalu diskusi. Oke. Dan dalam diskusi itu, teman-teman kelasnya itu mengusulkan, teman saya ini harus diberi sanksi. Oke. Sanksinya berapa? Sanksinya apa? Kerja sosial selama 3 hari berturut. Oke. Dia akan kerja sosial sendiri atau tim? Nah, kelas akan dibagi 3 kelompok. Anak ini akan 3 hari berturut-turut, tetapi kelas hanya 1 kali bersama-sama untuk mendampingi. Hari pertama kelompok A, hari kedua kelompok B, hari ketiga kelompok C. Sanksi sosialnya apa? Kami akan membersihkan lapangan, kami akan membersihkan kamar mandi 3 hari berturut-turut. Ya. Dan anak ini akan 3 hari berturut-turut, tetapi kami akan berbagi tugas. Ya. Itu adalah pilihan mereka. Mereka mencoba untuk memecahkan dilema moral, dan dilema itu tidak harus ditunggu masa depan, tetapi ketika terjadi, pertanyaannya, apakah kita sendiri siap bahwa ini adalah kesempatan untuk formation, kesempatan pendidikan. Nah, sehingga dengan kata lain, bagian ini itu menjadi penting. Ya, kematangan penalaran. Sehingga di sini ada materinya. Materinya bisa terkait dengan masalah pribadi, masalah relasi. Tolok ukurnya sederhana. Apakah anak ini mudeng masalahnya? Ya, mudeng. Ketika ada masalah diskusi, anak ini mudeng masalahnya atau tidak? Ya. Yang kedua, tidak mudeng, tapi juga apakah anak-anak itu kemudian memiliki minat untuk membaca. Karena apa? Membaca lisan tertulis itu kan masalah yang terkait dengan kaitannya dengan bagaimana orang itu mengungkapkan secara lisan maupun tertulis. Sehingga pendidikan itu menjadi penting supaya apa? Anak itu bisa berbicara, tetapi juga bisa menulis. Lalu selain itu beberapa tolok ukur, Bapak dan Ibu itu bisa menuliskan berbagai macam tolok ukur sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan gagasan mengenai kemampuan nalar seperti apakah yang diharapkan dari siswa-siswa Anda. Ya. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan karakter, itu harus terlihat. Seandainya kita berbicara mengenai nilai-nilai, paling tidak bahwa lembaga, guru, kemudian karyawan, pengurus yayasan, itu memperlihatkan bahwa itu bisa dilakukan dan itu terjadi. Ya. Apa yang tertulis, itu dampaknya itu dirasakan. Dan itu terungkap dalam relasi, terungkap bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita, bagaimana kita memperlakukan siswa kita. Pertanyaannya, apakah bullying itu semarak atau tidak? Nah, kebetulan ini penyelenggaranya Pangudilur ya. Nah, banyak terima kasih. Banyak anak-anak Debrito itu sebagian besar sekali, Debrito dan Loyola, itu dari Pangudilur. Ya, Pangudilur. Nah, banyak terima kasih. Ya. Namun kalau boleh kami juga dibantu. Karena apa? Tahun pertama kami kesulitan. Kesulitannya apa? Bullying. Bullyingnya itu sangat kentara. Dibandingkan dengan sekolah lain, Pangudilur itu dominan bullying. Ya. Sehingga kalau boleh kami dibantu. Ya. Karena apa? Kami mudah mengidentifikasi karena apa? Ada metodologi untuk melihat itu. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Nah, dan kita dengan cepat mengidentifikasi. Sehingga tolong kita bekerja sama, saya kira. Kita temukan cara-cara supaya sejak awal itu kan namanya bullying itu bisa kita minimalisasi. Sehingga dengan kata lain, bagaimana kita menghormati, kita merasa bahwa tandanya sederhana sih di bagian ini. Saatnya sekolah kita itu menyenangkan dan anak tidak ingin pulang. Nah, itu saya kira sudah itu paling gampang. Ya.
Sehingga pura personalis itu terjadi. Ya. Kemudian, masih displaying kah? Ah, ya ini betul. Ini adalah tolak ukurnya bagaimana peserta didik diperlakukan dengan baik, dihormati, atau diabaikan, apakah dibully. Sehingga landscape of affect yang tadi disebut oleh Romo Bagus adalah suasana sekolah yang menyenangkan, mendukung, secara psikologis itu tidak menghambat. Harus diakui, saya tidak pamer Sanata Dharma, tetapi kalau di Sanata Dharma sebelum pandemi, itu para mahasiswa itu harus diusir dulu supaya kampus itu kalau malam itu sudah bersih. Karena apa? Anak-anak itu terlalu senang di kampus. Ya. Karena apa? Seluruh fasilitas ada, kemudian sarana prasarana ada, bisa belajar, bisa berekspresi, dan saya kira untuk sekolah-sekolah kita dengan jumlah yang sedikit itu akan sangat memungkinkan untuk mengerjakan itu. Nah, kemudian yang ketiga itu demanding, itu tadi nilai karakter tertentu dituntut untuk dicapai selama di sekolah. Nah, pertanyaannya adalah kita perlu membuat suatu penjabaran, kriteria, indikator, sarana, suasana, fasilitas mendukung, dan pelatihan. Ya, supaya apa? Nilai-nilai itu tadi tidak hanya tertempel di sana. Sehingga perlu desain. Nah, ini yang demanding karakter. Nah, menarik bahwa dalam pengembangan karakter ini, pertemuan dengan orang itu sangat penting. Ya. Pembiasaan, bertemu dengan orang, pelatihan. Nah, ini pada hari Sabtu yang lalu, De Brito itu kan ada graduation ya, dan kita offline. Lalu ada seorang bapak yang diskusi dengan saya, Romo, 2 anak saya De Brito, dan ini anak yang kedua ini lulus sekarang. Tetapi dia ada satu yang seringkali dia itu masih merasa ada sesuatu yang hilang. Karena apa? Karena dia selalu membandingkan dengan kakaknya. Ya. Di De Brito itu ada namanya peregrinasi. Tidak diberi sangu, anak diminta berjalan beberapa hari, dan kemudian dalam perjalanan itu akan bertemu dengan orang, bertemu dengan kebaikan, dikasih makan, dikasih tidur, dan pada akhir perjalanan mereka duduk bersama untuk merefleksikan. Dan selama pandemi tentu saja tidak terjadi. Dan adiknya itu iri, Romo. Karena apa? Karena itu tidak terjadi. Ya. Sehingga pendidikan seperti ini itu dirasa oleh anak-anak bahwa itu membentuk dan memang itu yang diharapkan. Namun saya kira apakah itu terkait dengan kegiatan? Yang penting bahwa kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Itu menjadi penting. Kenapa kita harus mengerjakan ini? Apa saja sih yang harus digali dari pengalaman ini? Ya. Oleh karena itu, karena di sana itu menyangkut ketekunan, disiplin, di sana itu diukur dan juga dihargai. Ya. Oke, masih adakah? Hampir-hampir ya. Untuk warga yang terlibat, itu tadi katanya pendampingan untuk mengenali menjelaskan masalah yang ada di masyarakat. Anak-anak itu kita ajak untuk serawung, kalau bahasa Jawa di sini itu serawung. Serawung itu bertemu dengan orang lain dengan berbagai latar belakang kultur, latar belakang keagamaan, bahkan latar belakang gender dan seterusnya. Ya. Oke, saya kira Bapak dan Ibu untuk bagian ini nanti bisa dibaca. Oke, Bapak dari yang terlibat. Oke, ini refleksi. Tentu saja pengalaman-pengalaman itu tadi itu perlu direfleksikan. Ya. Nah, sekarang tadi itu adalah prinsip-prinsipnya, pertanyaannya kita sampai mana? Nah, Bapak dan Ibu kemarin oleh Bu Agnes sudah di-share Google Form. Dan tadi malam terakhir saya mendapatkan data 104. Dan sekarang yang hadir ada 247, ya oke lah, separuh lebih, enggak apa-apa ya. Dan menariknya juga bahwa sampelnya adalah random, acak dari berbagai tempat, ya, sehingga saya asumsikan bahwa ini oke lah ya. Untuk 104 dari 240 itu saya kira lumayan oke, ya. Mari kita lihat. Kalau Bapak Ibu masih ingin melihat lagi ini di sini. Dan kalau Bapak dan Ibu Romo dan Suster dan Bruder ke sana,
semoga poin-poinnya itu membantu. Ini kaitan dengan modalitas. 5 modalitas dan kemudian ditambah dengan satu hal yaitu pencatatan atau assessment atau evaluasi atau pengumpulan data. Itu menjadi penting sehingga pembelajaran kita itu tidak mengulang jejak. Oke, mari kita lihat hasil sementaranya. Nah, ini tentatifnya. Ya. Tadi kita berbicara mengenai 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Dan yang 6 itu kaitannya dengan bagaimana seluruh kegiatan itu didokumentasikan. Ya. Sehingga asesmen data itu menjadi penting. Bagaimana skornya? Nah, nilai antara 1 sampai 5. Ya. Dan skornya ini. Skornya 34, artinya oke ya, luar biasa. Luar biasa. Skor rata-ratanya adalah 3, dan standar deviasi, variasi angkanya itu 0,29. Maksudnya apa? Seandainya Bapak dan Ibu memiliki nilai rata-rata di sini. Dan kemudian ini adalah 0,29. Ini adalah 0,29. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa mengelompokkan bagaimanakah kekuatan dan keterbatasan apa yang kita miliki, apakah kita sudah berkembang di standar-standar ini atau belum, dengan cara sederhana. Seandainya rata-ratanya di situ, kita bisa mengelompokkan misalnya. Ya. Oke, anggap saja bahwa ketika ini rata-rata ditambah standar deviasi, anggap saja ini sebagai batas atas. Sehingga yang di sana itu adalah nilainya. Oke, A, ini B, ini C. Oke lah, kalau mau D juga tidak apa-apa. Tapi untuk sementara ABC saja ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin kalau dilihat seperti ini, Romo, dibuat supaya lebih visual, supaya gampang dipahami. Mari kita lihat. Nah, visualnya ini. Nah, ini adalah standar 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini adalah rata-ratanya. Rata-ratanya. Sehingga kalau batas atasnya bisa saja di sini. Ya. Batas bawahnya bisa saja dibuat di sini. Ya, bisa saja. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat gambar seperti ini, satu itu terkait dengan penalaran disposisi, pembentukan disposisi dasar. Ini adalah standar 1. Yang kedua, oke, saya buat warna yang lebih menarik, lebih. Ini adalah standar 1 penalaran. Standar kedua adalah bahwa nilai-nilai itu dihidupi. Standar ketiga, kita mencoba untuk menuntut agar anak-anak itu juga belajar tentang nilai-nilai sekolah. Standar 4 itu terkait dengan bagaimana anak-anak itu juga sungguh mengenal masalah-masalah lingkungannya. Standar kelima itu terkait dengan bagaimana refleksinya, bagaimana nilai itu kemudian dibatinkan. Yang keenam itu terkait dengan bagaimana saya melakukan asesmen terhadap seluruh kegiatan ini. Oke. Kalau melihat gambar seperti ini, saya minta bantuan Suster Emerencia. Suster bahagia atau sedih? Atau biasa-biasa saja? Nah. Suara belum keluar, Suster. Nah. Kenapa mau? Nah, kalau Suster melihat gambar seperti ini ya, ini adalah salah satu kalau kemarin Suster itu mengisi yang form itu, dan form-form itu terkait dengan beberapa cara bagaimana kita menghidupi nilai-nilai sekolah kita, dan
nomor 1 ini kaitannya dengan penalaran, nomor 2 itu kaitannya bahwa nilai itu dihidupi, nomor 3 itu kita ingin menuntut anak-anak itu juga belajar nilai-nilai, nomor 4 itu terkait dengan bagaimana anak itu terlibat dalam hidup masyarakat, yang kelima itu bagaimana nilai itu diinternalisasi, yang keenam itu adalah asesmen. Melihat gambar seperti itu, suster akan bahagia, biasa-biasa atau sedih? Tidak dikatakan bahagia, Romo, tapi tidak ada rasa sedih, tetapi juga merasa bahwa kita mesti menentukan sesuatu bagaimana anak-anak kita ke depannya, khususnya di bidang penalaran itu supaya lebih meningkat. Oke. Kalau gambar ini yang membuat suster bahagia apa? Di bagian yang kedua itu artinya ada sesuatu yang lebih dalam diri anak yang bisa, yang sudah kita wujudkan begitu ya Romo ya. Oke. Dari Sehingga pembelajaran yang kita berikan, uh, tetapi di dalam penalaran kita masih perlu untuk menyeimbangkannya, tahu artinya punya tugas yang lebihlah untuk ke depannya. Bagaimana? Oke, suster, terima kasih. Artinya apa? Artinya bahwa dari gambar ini kita tahu bahwa anak-anak itu senang dengan sekolah kita. Ya, karena apa? Diperlakukan dengan hormat anak-anak itu. Iya. Ya. Ya, Sehingga ketika Bapak dan Ibu Romo, Bruder dan Frater dan Suster melihat gambar ini, melihat gambar kok bahagia tuh Romo? Ya, gambar itu seringkali bercerita banyak sekali. Ya. Sehingga kalau melihat ini kita boleh berbahagia karena apa? Anak-anak itu kita layani baik-baik. Ya, tak? Bapak dan Ibu Romo dan Bruder Suster itu adalah orang-orang yang luar biasa. Memperhatikan mereka, mencintai mereka, sehingga suasana di sekolah itu dirindukan oleh anak-anak. Ya, itu terlihat di sini. Ya. Namun juga tadi Suster mengatakan, Romo, mereka bahagia tetapi mereka kelihatan tidak belajar apa-apa ya Romo ya. Nah, artinya itu yang nomor 1. Standar 1. Mari kita lihat. Ya. Standar 1. Nah, Bapak dan Ibu Bruder dan Suster itu bisa melihat secara lebih detail. Standar 1 itu terkait dengan apa saja? Saya akan share ya. Saya akan escape dulu. Bisa. Saya akan share yang bagian ini. Standar 1 itu terkait dengan, nah ini. Ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau indikator-indikator yang Bapak Ibu Romo Bruder isi tadi malam. Mungkin tadi pagi sudah ada mengisi lagi, tetapi yang tadi saya presentasikan itu adalah hasil apa yang Bapak Ibu kerjakan semalam. Misalnya, standar 1 itu terkait dengan membantu anak-anak itu mampu untuk memutuskan, mampu membuat suatu keputusan yang baik. Nah, itu saya senang di The Brito itu apa? Salah satunya adalah semakin idenya aneh, semakin anak-anak itu merasa bangga. Nah, sehingga semakin idenya lucu, itu anak-anak itu merasa tidak dibu istilahnya ya. Kemarin ketika wisuda, ada anak maju. Setelah di depan kacamata hitam dikeluarkan langsung dipakai begini. Nah, langsung dikasih medali, disalami, langsung duduk berhenti di depan umum dulu, baru berhormat lagi. Ya. Mereka merasa bahwa apa yang dikerjakan itu merasa akan dihargai oleh banyak. Ya. Nah ini tidak hanya itu saja, tetapi juga dia pun mampu untuk bernalar dan menemukan alasan. Dan ketika mengatakan sesuatu, mereka siap untuk dikatakan sebabnya apa. Ya. Sehingga dengan kata lain, mandiri, mampu membuat keputusan baik. Indikatornya apa? Memiliki kesempatan untuk mengolah dan mendalami masalah personal. Cinta,
persahabatan, konflik, sportivitas, fairness. Memiliki kesempatan mengolah mengenai masalah-masalah relasi, identitas, keberagaman, perubahan, kebenaran, keadilan. Tumbuh minat dan dalam membaca dan mengerti yang dibaca, mampu mengungkapkan diri secara lisan dan tertulis, mampu menangkap pikiran orang lain, mampu mempelajari sistematis apa yang dikalukan, menyesuaikan diri dan perubahan lingkungan. Oke ya, itu yang Bapak Ibu nilai kemarin. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah hasilnya. Nah, seperti tadi, ada yang kuat, ada yang lemah. Ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu dan Suster dan Frater dan Romo bisa langsung mengidentifikasi. Yang oke, ini oke. Yang boleh dikatakan langsung menjadi spot tantangan kita adalah ini. Berarti itu adalah tolok ukur yang kelima. Ya? Berarti itu adalah ini. Nah, kalau kita mengidentifikasi tolok ukur kelima itu apa sih? Kelima. Oke. Siswa menangkap pikiran orang lain dengan tepat dan menanggapi dengan kritis. Oke, bahwa rupa-rupanya bagian itu tidak gampang. Ya? Bagian itu bagian yang tidak gampang dan kita berjuang rupa-rupanya yang bagian ini kita perlu menemukan modalitas dan cara lain. Bagaimana supaya anak itu dengan cepat menangkap pikiran orang dan menanggapinya. Ya? Karena kalau Bapak dan Ibu melihat anak-anak kita, salah satunya kan mudeng apa yang kita omongkan, dan dia menangkap dengan baik, dan dia bisa menanggapinya. Ya? Sehingga dengan kata lain, kalau kita mencoba untuk lebih lanjut melihat hal-hal ini lagi, mana tadi? Oke. Memang betul bahwa bagi saya menarik ya, bahwa selama ini rupa-rupanya kita harus terus berjuang. Agar apa? Anak-anak kita itu mampu untuk bernalar. Ya, mampu untuk bernalar. Dan Bapak dan Ibu bisa langsung mengidentifikasi bagian mana yang sebaiknya itu menjadi perhatian dalam penalaran itu. Ya. Sorry. Itu untuk standar 1 dan Bapak dan Ibu nanti bisa melihat lagi. Dan ini adalah standar yang keempat. Nah, ini yang keempat itu mana sih yang lemah ini? 4 itu yang boleh dikatakan menjadi tantangan adalah standar 3. Standar 4 itu terkait dengan keterlibatan masyarakat. Ini standar, bukan standar, indikator atau tolok ukur yang ketiga dan yang kelima. Saya lihat sebentar. Nah, saya akan melihat sebentar standar share screen. Oke. Yang keempat, 4, 3, dan 5. Oke. Sekolah melibatkan siswa berpartisipasi pada pengembangan bela rasa, pelayan, melalui live in. Nah, live in rupa-rupanya itu bukan, belum mungkin pengalaman bertemu dengan orang itu rasanya tidak banyak dirasakan anak kita. Nah, ini dan juga kaitannya dengan yang 5 itu public speaking. Ya, kalau di seminari itu ada public speaking, sehingga para romo itu biasanya itu bisa berbicara baik, ya, bisa berbicara baik. Dan rasanya sekolah kita pun untuk poin-poin ini supaya apa? Supaya bisa bisa membantu mereka menjadi warga negara dan warga yang terlibat. Oke, saya kira saya cukupkan sekian dulu poin-poinnya. Paling tidak prinsip-prinsipnya sudah bisa kita lihat. Kemudian tidak hanya prinsip-prinsipnya, Bapak dan Ibu Romo dan Bunda bisa melihat salah satu sampel
bagaimana modalitas itu diwujudkan dengan model-model form yang Bapak Ibu isi tadi malam. Nah, itu bisa Anda modifikasi, no problem. Terima kasih. Sudah, Romo? Sudah. Materinya? Baik. Oke. Nah, ini saat yang ditunggu-tunggu. Waduh, suster. Oh, saya kira Raisen, suster Emerensia. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi selanjutnya, yaitu diskusi. Monggo, bagi suster, buder, frater, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Termin pertama, kami buka untuk 3 orang. Wah, Pak Heri. Oke, yang pertama Pak Heri bertanya. Ada lagi kah yang lainnya? Pak Heri dulu kalau begitu. Monggo, Pak Heri bisa bertanya. Terima kasih banyak Mbak Agnes. Selamat sore. Selamat sore Pak Heri. Ya. Sama manggil frater karena dulu Ya. saya manggilnya frater. Sekarang sudah naik pangkat Pak Heri. Jadi Romo Kun, terima kasih banyak. Saya mengikuti riset Romo saat menjadi Komdik KWI, kemudian kita berjumpa lagi di forum virtual ini. Yang ingin saya sangat kagum dengan instrumen-instrumen yang Romo buat. Kemudian tentunya juga sudah teruji dan pertanyaan saya begini. Apakah mungkin dari instrumen-instrumen itu kemudian kita mampu membuat sebuah pengetahuan baru? Kalau di data mining kan ada seperti itu, Romo. Ada pengetahuan baru yang bisa untuk memprediksi ke depannya anak-anak kita seperti apa. Ini hanya prediksi ya, bukan satu hal yang mati yang untuk kita bisa bersikap begitu, Romo. Terus caranya bagaimana? Gitu, Romo. Terima kasih banyak. Pak Heri, banyak terima kasih. Ya. Monggo Romo bisa langsung dijawab saja karena ini baru satu yang resen. Oke. Pak Heri sekarang ngasto di mana? Saya pengangguran, Romo. Dulu saya ngajar di SMA 11 tahun, kemudian menjadi pengelana Roma Irama. Sekarang bersama Mas Hendi di belakang sini. Ya, Romo. Banyak terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Ini pertanyaan yang sangat penting. Karena apa? Apa yang terjadi di sekolah-sekolah kita? Yang pertama, itu pencatatan-pencatatannya itu sangat terbatas, ya. Sehingga data yang ada itu seringkali sudah dikumpulkan atau seringkali dikumpulkan tapi tercacer-cacer. Padahal yang namanya data itu menjadi amat sangat penting, amat sangat penting. Nah, oleh karena itu untuk saat-saat ini saya kira kebanyakan sekolah kita itu sudah terbiasa ya. Semuanya itu kan berdasarkan data dicatat. Nah, supaya apa? Supaya kebutuhan guru, entah itu untuk presensi, untuk penilaian, untuk absen, untuk presensi dan absensi sama ya. Lalu juga misalnya orang tua tahu PR anak-anak itu apa, PR-nya sudah dikumpulkan belum, PR mana saja atau anak-anak mana saja yang bisa menjawab soal-soalnya. Soal nomor 1 itu salahnya berapa atau apa namanya bisa dia menggarap dengan nilai berapa. Nah, yang cukup penting menarik bagi saya Pak Heri, untuk saat ini itu di beberapa sekolah itu baru berhenti pada mengumpulkan, tetapi banyak sekolah juga yang sudah menggunakan data itu untuk mencoba untuk melakukan asesmen dan juga melakukan prediksi. Ya. Prediksi itu diperlukan supaya apa? Supaya guru-guru itu ketika melihat anak-anak, oh kalau seperti ini kok pattern-nya, polanya agak mirip dengan apa yang model yang sudah kita temukan ya. Berarti supaya jangan sampai terlambat
tahu-tahu nanti dia tidak naik kelas, kan perlu kemudian treatment. Nah, ini. Nah, oleh karena itu saya ingin bercerita. Suatu kali mahasiswa saya itu seorang Romo dari Keuskupan Pangkal Pinang, dan Romo ini ingin bekerja di seminari. Dan kemudian, Romo, mari kita akan mengumpulkan data dari beberapa seminari, supaya apa? Supaya kita bisa mengerti karakteristik calon-calon para seminaris, sehingga ketika seminaris itu bermasalah di dalam, entah itu di dalam kaitannya dengan akademik maupun non-akademik, itu kita bisa mengantisipasi. Ya, memang betul itu namanya data mining, Pak Eri. Nah, apa yang kita kerjakan? Saya dengan Romo ini tadi pergi ke beberapa seminar untuk mengambil data. Ya. Data yang terkait dengan data pendidikan dengan cepat itu dikumpulkan. Karena apa? Dengan data Dapodik pun saya kira akan sekarang dengan gampang ya kita mengambilnya. Namun yang cukup tidak gampang adalah data terkait dengan karakteristik dan nilai. Nah, seperti tadi yang kalau di De Brito atau Loyola Canisius biasanya anak-anak itu memiliki nilai tentang kompetensi C1, memiliki nilai tentang compassion C2, memiliki nilai tentang conscience C3, memiliki nilai tentang komitmen C4, dan memiliki nilai tentang L, leadership. Nah, nilai dua hal, akademik dan non-akademik itu digabungkan, itu akan membuat kita mengetahui dan mengidentifikasi anak-anak kita. Dari sana kita bisa membuat model sih, atau seperti tadi ya, kan bisa dikelompokkan nilai A, B, dan C. Bisa saja, ini anak-anak kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, ketika ada data baru, kita tinggal membandingkan dengan model namanya. Sehingga anak ini akan mirip dengan model 1, model 2, model 3, atau model 4. Kemiripannya berapa persen? Nah, di sini itu adalah ilmu statistik, ilmu data mining, dan ilmu big data yang kebetulan saya sangat familiar. Ya. Dan itu akan membuat orang itu dengan oh, kalau begitu supaya anak ini tidak terlanjur DO, berarti treatment perlu segera dikerjakan. Ya. Itu memang sungguh diperlukan. Oleh karena itu standar yang ke-6 tadi itu diperlukan. Selama ini standar pendidikan dengan mudah di Dapodik. Kebetulan orang yang ngurusi Dapodik itu alumni De Brito. Sehingga seandainya saya mengambil datanya pun itu saya dengan minta bantuan orang itu dengan sangat cepat. Paling tidak saya memiliki data 2014-2015 untuk seluruh pendidikan dasar menengah di Indonesia, swasta maupun negeri. Dan untuk tahun ini belum saya lagi. Ya. Karena ketika saya, Mas, bisa nggak saya minta datanya? Romo, ambil saja. Karena apa? Semua lembaga itu ambil data kami. Ya. Oleh karena itu, kalau mau Romo ambil, silakan. Ya. Nah, artinya itu tersedia. Hanya apa yang mau saya katakan, Bapak dan Ibu, data-data tadi silakan tidak hanya disimpan, ya, digunakan. Dan syukur-syukur ditambahi data terkait dengan 6 standar yang tadi kita latihan bersama-sama tadi. Dan boleh dikatakan semoga itu mencukupi supaya apa yang kita layani untuk anak-anak ini tadi itu lebih lengkap. Bukan hanya pendidikannya, tetapi sungguh karakter dan nilai-nilai, dan karakter dan nilainya tadi pun bisa diukur. Ya. Sederhananya seperti itu, Pak Eri. Memang betul. Sehingga data yang ada saat ini memang masih terbatas untuk dikumpulkan, tetapi banyak data bisa dikembangkan untuk diolah, sehingga kita mampu untuk mengukur siswa kita dari akademik maupun dari pun non-akademik. Semoga menjawab pertanyaan Pak Eri. Ya, Romo, semakin menjawab dan mencerahkan. Satu hal lagi, Romo, sebentar. Silakan. Hubungan apakah kita bisa melakukan sebuah model prediksi, entah itu pakai regresi linear ataupun
neural network, artificial neural network, itu antara multiple intelligence-nya Howard Gardner dengan nilai rata-rata raport, Romo. Terima kasih, Romo. Sehingga itu jadi sebuah model prediksi kan, Romo. Di multiple intelligence munculnya data numerik. Oke. Kemudian di raport, rata-rata raport ini kan juga numerik. Sehingga atributnya numerik semuanya. Apakah ini kita bisa membuat model melalui regresi linear berganda, sehingga kita mengetahui bahwa model anak dengan kecerdasan seperti ini prestasi akademisnya akan menjadi seperti ini. Oke, ya. Apakah bisa, Romo, itu? Itu kan kelihatannya sederhana, itu sederhana. Dengan cepat bisa dikerjakan itu. Yang menjadi sulit adalah ketika kan kita sekarang mencoba mengidentifikasi karakter itu bukan hanya dengan angka, tetapi kan dengan tertulis dengan tertulis. Yang akan menarik adalah ketika datanya adalah gabungan antara data numerik dengan data teks, itu yang akan modelingnya akan semakin menarik. Tetapi kan bisa dikerjakan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Romo Gun. Saya kembalikan Mbak Agnes. Terima kasih. Baik. Masih adakah pertanyaan? Oh iya, Romo, ini kita kan juga live streaming. Mungkin nanti dari Bapak, Ibu, Suster, Pastor, Bruder, jika ada yang ingin bertanya dalam kolom chat live streaming juga bisa, nanti bisa saya bantu tanyakan ke Romo. Bagi para peserta yang ada di ruang Zoom ini, adakah yang ingin bertanya? Oh, Pak Simarmata. Ya, monggo Pak Simarmata. Silahkan, Pak. Terima kasih buat Mas. Saya coba bertanya dari hal yang tidak tahu, gitu ya. Selamat sore, Romo. Selamat sore, Pak Simarmata. Sehat ya. Ini luar biasa ini dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Tempat yang indah. Baik, ini mungkin jauh dari apa yang disampaikan Romo tadi. Nanti di dalam memulai kurikulum Merdeka ada treatment diagnostik peserta didik yang katanya kata itu tidak layak lagi dipakai, tapi asesmen awal begitu ya, Romo ya. Jadi kita tidak disarankan lagi menggunakan diagnostik, tapi asesmen awal bagi peserta didik. Nah, mungkin Romo bisa jelaskan bagaimana, karena kita belum melaksanakan ya, Mo ya, bagaimana trik-trik kita untuk mendampingi anak-anak yang begitu beragam karakteristik nanti di dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, saya melihat dan mendengar hasil tes atau hasil survei dari pemerintah itu untuk sekolah-sekolah yang lolos menjadi sekolah penggerak itu bukan karena fasilitas yang lengkap atau sekolah yang besar, begitu. Ada sekolah yang hanya 3 kelas saja mungkin, tapi lolos sebagai sekolah penggerak, gitu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa ini trik pemerintah, apa indikator yang dipegang oleh pemerintah dalam meloloskan sekolah-sekolah yang menjadi sekolah penggerak? Mungkin jauh dari materi Romo ya, tapi mungkin bisa dikasih pencerahan. Terima kasih Romo, itu saja. Oke, Pak Simarmata. Terima kasih. Ini pertanyaan penting kaitannya dengan bagaimana kita mengenali anak-anak kita. Lalu yang kedua itu kaitannya dengan sekolah yang lolos itu yang seperti apa sih ya? Oke. Saya jawab yang kedua dulu ya. Untuk yang kedua saya tidak tahu. Ya, mereka indikator kriterianya seperti apa. Tetapi saya kira kalau bertolak dari data Dapodik, mungkin sudah ada pemetaan tertentu. Karena
saya mencoba untuk beberapa waktu itu pernah itu dari data pendidikan dasar menengah itu, yang dari Dapodik saya mencoba untuk membuat pemetaan sederhana. Sekolah-sekolah kita yang berkualitas itu di mana saja. Sekolah-sekolah yang boleh dikatakan perlu perhatian itu di mana saja. Lalu waktu itu yang menjadi kriterianya atau boleh dikatakan perhatian penting itu UN dan juga akreditasi waktu itu yang saya gunakan ya. Lalu dari situ kemudian kami mencoba untuk memploting. Kalau di Sumatera mana sih yang boleh dikatakan sekolah yang kuat, mana sih yang boleh perlu mendapat perhatian ya. Nah, tentu saja itu adalah beberapa standar, dan menarik kemarin waktu saya diskusi dengan Ibu Anita, ada pertanyaan yang agak mirip seperti itu, yaitu misalnya ada sekolah yang harus mengisi apa sih ya, saya agak lupa, tapi bahwa itu akan dipergunakan untuk mengidentifikasi kualitas suatu sekolah itu bermutu atau tidak bermutu. Dan waktu itu diminta untuk ujian, tetapi anak-anak tahu bahwa ini tidak akan dipakai untuk ujian kelulusan awalnya, tidak akan menentukan kelulusan. Ya. Lalu mengatakan, ya kita kerjakan seadanya saja, Romo. Nah, tetapi Bapak Kepala Sekolah mengatakan, wah kalau itu dikerjakan seperti itu, tidak akan mungkin untuk menjadi boleh dikatakan kriteria. Ya. Nah, dapat jadi itu pemerintah memiliki kriterianya sendiri sehingga suatu sekolah itu lolos untuk diajukan lebih lanjut. Namun lepas dari itu, saya tertarik justru pada Ibu dari Finlandia tadi itu ya, yang mencoba untuk membantu anak-anak, dan salah satu kriteria dia bahwa anak-anak itu paling tidak punya kebiasaan membaca menulis setiap hari. Nah, terjadi atau tidak? Nah, kalau itu terjadi bagi Ibu tadi mengatakan sukses. Yang kedua, anak-anak itu mampu membaca, anak-anak itu mampu bercerita, anak-anak itu mampu memahami teks, ya atau tidak? Nah, lalu apakah anak-anak itu bahagia ketika bertemu dengan gurunya? Nah, yaitu beberapa waktu yang lalu saya melihat di YouTube itu guru di Jawa Timur sana, guru SD lah, guru yang cukup viral itu, dia itu guru kesenian, ya. Dan tentu saja ketika anak-anak datang itu dia sangat mengharap bahwa guru ini mengajar dengan cara dia, ya. Yang hanya mau dikatakan bahwa ketika anak itu belajar, anak itu senang. Nah, sehingga hal-hal itu kan seringkali mengukurnya dengan cara berbeda ya, Pak Simarmata ya. Sehingga mungkin itu yang diharapkan juga dari Menteri sekarang itu, bahwa anak itu bahagia. Ya. Sehingga justru oleh karena itu apa yang menjadi tadi yang kita diskusikan, modalitas 5 modalitas tadi, itu menjadi penting menurut saya. Jadi penting. Oke. Kemudian pertanyaan yang pertama terkait dengan asesmen peserta didik. Nah, memang betul sih. Kalau Bapak dan Ibu itu mengetes anak-anak kan biasanya ada tes standarnya tuh ya. Ada tes standar. Pokoknya yang umum dulu, lolos tidak. Ya. Yang kemudian artinya kemampuan dasar Bapak dan Ibu saya kira memiliki standarnya. Ya. Sehingga pertanyaannya, apakah itu mau dipakai untuk semuanya, ataukah untuk orang atau anak berasal dari daerah tertentu, itu mendapatkan, boleh dikatakan, pertimbangan lain. Sehingga meskipun nilainya lebih rendah, tetapi karena dari daerah tertentu, saya ingin anak itu bisa masuk. Nah, itu kalau itu kan hal-hal seperti itu kebijakan sekolah masing-masing ya. Nah, memang betul. Pertanyaannya adalah ketika memulai bersama-sama harus diakui. 3 bulan pertama itu adalah saat-saat bagaimana anak-anak itu merasa nyaman. Nah, saya kira itu adalah kegiatan-kegiatan prioritas. Ya.
Karena apa? Ada Bapak, suatu kali saya didatangi teman dosen saya. Romo, anak saya takut. Karena apa? Bapak XSX itu galaknya setengah mati. Maksudnya gimana? Anak saya bertanya, lalu dia mengatakan, kalau tanya gitu, kamu nggak usah bertanya, nggak usah ditanyakan. Itu adalah pertanyaan ecek-ecek. Nah, itu membuat anak itu berpikir, karena setiap kali apa ditanyakan ini rempong. Artinya, Mbok, kamu bertanya yang bermutu. Nah, dia mengatakan itu, ya. Itu yang boleh dikatakan minggu-minggu pertama, bulan pertama tentu saja ada penyesuaian, tetapi paling tidak anak tahu apa yang diminta oleh guru atau sekolah ini, standarnya seperti apa. Ya. Sehingga sebelum bertanya paling tidak berpikir terlebih dahulu apa pertanyaan saya ini menurut saya ini pertanyaan cerdas atau tidak. Nah, saya sebelum tanyakan Bapak Ibu saja, nggak usah tanya saya. Itu bukan urusan saya. Ya. Nah, itu membuat anak itu tidak merasa dimarahi, tapi diminta untuk memilih, ya, untuk memilih, ya. Sehingga dan kata lain, bagaimana Pak Simarmata, kebetulan di De Brito, kebetulan saya sekarang di De Brito, meskipun sambil mengajar di Sanderma, ini berasal dari 27 provinsi. Ya. Bisa dibayangkan anaknya itu unik. Ya. Nah, yang menarik bahwa persahabatan antar mereka itu kita beri ruang dan kita beri dampingan. Ya. Dan kita hampir di setiap kelas itu ada namanya wali, dosen wali, guru wali. Di De Brito setiap angkatan itu ada wali songo. Karena apa? Ada 9 kelas dan setiap kelas ada wali. Dan setiap Jumat itulah diskusi masalah-masalah personal. Nah, di situ itu rasanya semakin mengenal teman-teman yang lain, itu diberi tempat, diberi waktu, dan diberi apa namanya, diberi wadah supaya anak itu mendengar. Oke. Mungkin tidak menjawab, tapi semoga sedikit menjawab. Terima kasih Pak Simarmata. Cukup Pak Simarmata. Romo, ini tadi ada permintaan Romo. Ya. Apakah instrumen-instrumen yang tadi itu boleh di-share? Oh, dengan senang hati, para dengan peserta. senang hati. Ya. Ya. Baik, nanti bisa dikirimkan ke saya biar kami bantu share. Langsung, Romo. habis ini langsung tak berikan Ibu Agnes, setelah itu Ibu Agnes bisa meng-share ke teman-teman. Oke. Ya, baik. Ya. Ini Dan ada boleh saya usul, boleh. Instrumen tadi itu terbuka terhadap perbaikan. Karena apa? Karena keadaan dan juga konteks Bapak dan Ibu dan Romo dan Budri itu berbeda dan unik. Silakan Bapak dan Ibu menambahkan supaya lebih kaya sesuai dengan apa yang ada di sekolah Bapak dan Ibu Romo dan Budri dan Suster. Iya, Romo, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan ya Romo. Ya. Dalam kolom chat ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bu Elizabeth Hutagaul, Pematang Siantar. Ya. Dalam standar PISA, kita ini kan masih di urutan terbelakang. Ya. Bagaimana cara yang jitu untuk menumbuhkan minat baca anak dan mengerti apa yang dibaca anak dengan perkembangan situasi zaman sekarang, Romo? Oke. Lalu mau dijawab dulu atau pertanyaan lagi? Baik. Pertanyaan yang kedua dari Pak Rocky, SMP Santa Maria Kabanjai. Terlepas dari standar atau indikator pemerintah tentang kurikulum penggerak, saya ingin bertanya bagaimana metode mengukur penilaian peserta didik. Apakah indikator-indikator yang paling esensial dalam mengukur atau asesmen kompetensi peserta didik? Itu Romo, 2 pertanyaan. Oke. Ya. Yang pertama dari Ibu siapa tadi? Elizabeth Hutagaul, Pematang Siantar. Oke ya. Ibu Elizabeth. Saya itu punya mahasiswa dengan nama yang mirip, Elizabeth Hutagaul. Oke. Nah,
Ibu Elizabeth dan juga Pak Rocky menumbuhkan minat. Seperti apa ya? Dan saya itu pernah gimana ya? Diminta oleh seorang bapak untuk mendampingi anaknya yang kecanduan game, ya. Ketika anak kecanduan game itu siang dan malam itu hatinya ada di sana. Ya. Pertanyaannya adalah, game itu gampang atau susah toh? Game itu kan ada level-levelnya ya, ada gampang, ada semakin sulit, semakin susah. Ya. Dan saya heran, kenapa anak-anak kita tuh sangat bahagia dan bisa berjam-jam main game. Ya. Nah, oleh karena itu Bu Elizabeth, pertanyaannya adalah, mungkin tidak. Seandainya kita bisa menemukan cara belajar, cara mendalui pengetahuan, sehingga anak itu keranjingan, sampai lupa makan, sampai lupa minum. Ya. Dan ini tadi adalah tidak berarti bahwa masalahnya masalah sederhana, tetapi justru dalam game itu kan masalahnya sebetulnya complicated. Nah, sehingga rasa ingin tahu itu tinggi. Nah, oke, kalau begitu, sebentar. Ada semester yang lalu itu saya ikut mendampingi apa yang namanya, sebentar, apakah saya masih punya file ya? File. Oke. Bu Elizabeth, coba cek nanti istilahnya computational thinking ya. Computational thinking. Itu mulai dimulai oleh seorang dosen dari ITB. Itu sudah pensiun. Ya. Dan dosen itu oleh beberapa suster sering diundang ke Italia sana untuk apa? Membuat penanggalan. Karena dia ahli komputer. Ya. Tetapi dia menjadi bagian dari tim Computational Thinking International. Ya. Nah, kalau boleh saya usul, silakan Bu Elizabeth nanti cek di internet namanya Computational Thinking. Di sana ada soal-soal luar biasa, soal-soal cerita, dan soal-soal dari kehidupan sehari-hari penuh dengan gambar. Tetapi pertanyaan itu bisa untuk anak TK, SD, SMP, SMA. Ya, silahkan cek di sana. Saya tidak akan menjawab. Apa tapi tadi akunnya Romo? Computational Thinking. Saya cek. Computational Thinking. Ini. Computational Thinking. Bentar ya. Saya akan cek di internet sebentar. Stasiun, oke. Bebras. Oke. Nah, ini. Bebras ORID. Sebentar ya. Oke. Nah, ini untuk yang Indonesia, silakan Ibu Elizabeth masuk di sini. Ya, ini, itu. Silakan ke sana. Itu menarik sekali. Berbagai macam, khususnya matematika. Ya, dan matematika, logika. Kalau computational thinking itu kan kaitannya dengan bagaimana mencoba untuk menemukan pola-pola yang mirip, bagaimana berpikir secara logis, bagaimana mencoba untuk menyederhanakan. Sehingga kalau seringkali ada istilah algoritma, itu bahasa, tapi sebenarnya hanya prosedur sederhana bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, silahkan nanti ke sana, di sana ada contoh-contoh yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Ini.
Sedangkan untuk Pak Rocky ya, apa yang kita kerjakan tadi itu adalah cara-cara kita untuk melakukan asesmen. Kan sebetulnya sederhana bahwa sebetulnya anak ini punya masalah apa sih? Nah, seperti tadi kan, dari 5 standar, anggap saja standar ya, kita tahu rupa-rupanya kita lemah dalam membantu anak berkembang dalam penalarannya. Ya. Nah, ini tadi soal penilaian nilai tinggi rendahnya itu sangat untuk sementara sangat relatif karena ini asesmen subjektif ya, sehingga bisa saja kita memberikan nilai tinggi. Tetapi dibanding dengan orang-orang lain yang memberikan nilai yang sama, kita tahu bahwa di antara 5 standar tadi, kita langsung mengidentifikasi ada 1 standar yang rupa-rupanya itu menjadi concern kita, yaitu sekolah kita. Dari sana teridentifikasi lah, meskipun itu tentatif ya, kita masih menguji secara lebih detail, bahwa rupa-rupanya membuat anak itu tidak mampu berpikir alternatif. Ya, sehingga silakan, apakah ada pertanyaan, itu lalu kan sulit lah, seringkali tidak ada pertanyaan satupun. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau sudah mulai begitu, berarti tidak akan ada pertanyaan. Ya? Nah, untuk itu di bagian ini tadi, Pak Rocky sebetulnya bisa mengembangkan secara lebih kaya, nanti tergantung dengan situasi dan keadaan sekolah, dan keadaan anak-anaknya. Tetapi paling tidak, yang pertama, tentu saja anak itu diajak mulai untuk memikirkan ketika mereka itu ada masalah persahabatan, masalah misalnya tentang, kalau di De Brito ini kebanyakan anak dengan single parent, ya. Dan ketika anak single parent itu rupa-rupanya punya pola tersendiri yang seringkali pendampingannya tidak gampang. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kemarin ya, ini tentang anak single parent ya. Suatu kali anak ini konflik dengan ibunya. Lalu anak itu pergi dari rumah. Nah, apa yang dikerjakan teman-teman? Teman-teman kelasnya itu membuat pengumuman wanted itu loh di Instagram, ya. Wanted, Benny telah menghilang dari keluarga. Ciri-ciri baju merah, ya, berangkat hilang tadi malam, sampai sekarang belum teridentifikasi ada lagi di rumah. Ya. Sehingga teman-temannya itu membuat pengumuman itu untuk seluruh sekolah, ya, sehingga ya anak itu sendiri ya malu sendiri, dalam arti sebetulnya dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan ibunya, tidak harus pergi rumah. Ya. Tetapi rupa-rupanya teman-teman tahu bahwa itu gitu saja kok, tidak mampu berbicara dengan ibunya sendiri. Ya. Hanya mau dikatakan bahwa kita bisa membantu anak itu berani menyelesaikan masalah, tidak harus lari dari masalah, dengan cara apa? Bertemu lagi dengan ibunya. Atau kalau tidak bisa ya, bertemu dulu dengan teman-temannya, minta pertimbangan. Ya. Sehingga dengan kata lain, bagaimana ketika ada masalah, anak itu tidak merasa sendirian. Ya. Tetapi atau guru atau temannya itu tahu bahwa ada teman atau guru yang bisa diajak untuk berpikir-pikir. Nah, dosen guru wali di tempat kami sekolah itu sibuknya luar biasa, dan mereka mengatakan, no problem Romo, no problem. Kami seringkali memang sampai malam. Ya. Anak-anak seringkali masih WA. Dan kami bilang, setelah jam 11 tidak ada WA-WA-an dan saya ingin tidur. Nah, ya. Hanya mau dikatakan bahwa anak itu tahu ketika ada masalah dan dia tidak mampu menyelesaikan, dia tahu kepada siapa harus berbicara. Dan itu struktur itu ya, istilahnya diumumkan bahwa kamu kalau ada masalah dan ingin berbicara dengan saya, silahkan, tetapi hanya nanti sampai 11 malam. Misalnya seperti itu. Ya. Sehingga dengan kata lain, itu namanya modalitas. Ya, modalitas. Artinya ada jembatan-jembatan yang memang struktur itu perlu kita pahami bersama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Ya. Terima kasih Romo untuk jawabannya Romo. Baik, kita 5 menit lagi ya, karena saya jam 5 juga ada meeting yang berbeda ya. Oke, baik. Ya. 2 pertanyaan lagi Romo, 1 dari YouTube dan 1 dari Zoom lagi.
Pertanyaan dari YouTube ini ada dari Pak Kristiawan Triwardana dari Pangkal Pinang, Romo. Oke. Lebih tepatnya Sungai Liat. Ya. Mohon izin bertanya, Romo. Salah satu tindak lanjut hasil asesmen diagnostik adalah pembelajaran diferensiasi. Apakah ada strategi yang dapat mewakili untuk diterapkan pada masing-masing pengelompokan siswa? Itu pertanyaan yang dari YouTube. Oke. Lalu pertanyaan terakhir ini dari Suster Theodorin SFD. Ya. Izin bertanya, Romo, bagaimanakah langkah-langkah menyusun kurikulum operasional sekolah sesuai dengan kurikulum Merdeka? Aduh, kemana? Begitu, Romo. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dulu, terkait dengan kurikulum ini saya bukan saya tidak paham. Sehingga ada banyak orang lain. Nanti Pak Sarkem ada atau kelihatannya ya? Kalau saya lihat di daftar itu, silakan ditanya ke Pak Sarkem. Ya, itu dia orangnya. Oke. Kemudian tindak lanjut tentang pengetahuan diferensiasi. Nah, saya kira kalau di sekolah-sekolah sebetulnya kan kita memiliki berbagai macam apa yang namanya ekstrakurikuler toh ya. Nah, ekstrakurikuler itu kan sebetulnya bahwa anak itu punya minat khusus dan perlu berkembang di sana. Nah, tentu saja guru-guru kita kan kerap kali terbatas ya. Nah, persis di situ pentingnya namanya kerjasama dengan ahli-ahli dan mereka akan dengan bahagia kita minta untuk mendampingi. Nah, dan para alumni, jangan lupa gunakan alumni-alumni. Mereka alumni itu adalah orang-orang yang sangat bangga dengan yang sekolah-sekolah kita. Dan mereka memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa. Silahkan gunakan mereka. Ya. Sehingga dalam case ini kita harus mengetahui bahwa seringkali kita terbatas. Ya. Entah itu tenaga, pikiran, maupun pengetahuan. Tetapi kita tahu bahwa kemana kita akan mencari. Nah, silahkan. Pak Kris, silakan ya. Dan apalagi saat sekarang kan kita semakin tahu bahwa orangnya jauh di tempat mana, no problem. Online seperti kita sekarang ini, ya. Itu sangat mungkin. Oke. Hanya terima kasih, banyak terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Romo untuk jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami semua. Ya. Luar biasa materi yang diberikan kepada kami. Kemarin juga sudah memberikan kuesioner yang sudah diisi para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di sini. Terima kasih untuk waktunya Romo. Sebelum kita tutup, ada sedikit catatan yang bisa saya simpulkan ya Romo. Kita berbicara tentang pendidikan itu berarti juga berbicara tentang nilai. Nah, pendidikan itu membentuk warga negara dan gereja yang terlibat gitu. Karakter diturunkan dari nilai. Perlu modalitas atau jembatan dalam pembentukan karakter. Mari kita semua membuat jembatan sesuai dengan karakteristik sekolah kita masing-masing. Begitu ya Romo, Bapak Ibu. Oke, ya. Terlibat itu keren kata Pak Heri. Baik, karena waktu kita terjadwal sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat dan juga Romo setelah ini akan ada pertemuan lain, kita akhiri dulu diskusi kita hari ini dan besok kita kembali akan bersama bertemu pukul 12 dengan materi metodik didaktik model program Luber dengan narasumbernya Mas Hendi. Lalu pukul 14.45 materinya assessment oleh Pak Sarkim, Tarsisius Sarkim, Dr. Andes Tarsisius Sarkim, MED, PhD. Baik, Romo sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena Romo sudah memberikan banyak sekali ilmu untuk kami sore hari ini. Saya mewakili panitia apabila dalam penyelenggaraan ada yang kurang berkenan,
Kami mohon maaf, Romo. Begitu juga kami mohon maaf kepada Bapak, Ibu, para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah apabila dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini ada yang kurang berkenan di hati. Itu kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Tadi sudah dibuka dari area Sumatera, sekarang dari area Makassar. Nah, saya mohon bantuannya Pak Agustinus Pangga untuk menutup pertemuan kita hari ini. Kami persilakan. Iya, Ibu. Jangan lupa di-share materi dari Romo. Siap. Nanti kami share. Yang sudah saya share ke Bu Agnes, sehingga setelah ini semoga Bapak Ibu Romo Suster langsung mendapatkan. Ada 2. Yang pertama PowerPoint ini, yang kedua terkait dengan tadi standar dan tolok ukurnya, sehingga Bapak Ibu bisa mengembangkannya. Terima kasih Romo. Ya. Mari Pak Agustinus. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Para pastor, suster, bruder, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pendampingan yang Kau karuniakan bagi kami dalam sepanjang kegiatan kami hari ini sampai pada saat ini. Semoga apa yang telah kami dengarkan dapat tertanam dalam hati kami masing-masing, agar kelak kami dapat gunakan dalam menata lingkungan sekolah yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkatilah kami semua, berkati para narasumber kami, agar kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan dapat mempersiapkan diri kami untuk kegiatan esok hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantara Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Agustinus Pangga. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Materi sudah kami share dalam selamat sore Romo. Romo baru satu yang diterima Romo. Ya. Kelihatan loh di sekolah-sekolah semalam cek. Terima kasih. Adanya satu lagi. Terima kasih. Ya, file yang satunya nanti ketika sudah Romo kirim ke saya share di grup J, Bapak Ibu. Ini baru satu yang kami terima. Nah, baik. Terima kasih semua. Selamat semuanya. Beristirahat. Terima kasih. Tunggu, ini sudah ada Romo sudah share. Oh, ada. Sebentar ya. Jangan Bu. Ada semua tinggal download